Negara Indonesia memiliki 1.340 suku dan 652 bahasa daerah. Suku-suku tersebut tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota, dari Sabang sampai Merauke. Nah, kebayangkan seperti apa kompleksnya bangsa Indonesia? Coba kamu pikir, bagaimana caranya menyatukan beragam perbedaan tersebut? Halo sahabat belajar, selamat datang kembali di channel MGMP Sosiologi. Kali ini kita akan belajar tentang integrasi sosial. Apa sih integrasi sosial itu? Seperti apa bentuknya? Lalu, apa saja faktor pendorong dan penghambat terjadinya integrasi sosial? Menurut Max Weber, integrasi sosial adalah suatu proses di mana individu atau kelompok mengikat diri pada nilai dan tujuan yang diakui bersama dalam masyarakat, sehingga tercipta suatu kesatuan sosial yang kohesif. Bisa dibilang integrasi sosial itu merujuk pada proses penyatuan masyarakat atau kelompok yang terdiri dari individu-individu yang berbeda, sehingga tercipta rasa solidaritas dan kesatuan dalam kelompok tersebut. Integrasi sosial dapat dikategorikan menjadi 3 bentuk, yaitu integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. Integrasi normatif terjadi ketika individu merasa memiliki nilai-nilai dan norma yang sama dengan kelompoknya. Contohnya, ketika seluruh umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama-sama. Adapun integrasi fungsional terjadi ketika individu merasa saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain dalam mencapai tujuan yang sama. Contohnya ketika setiap pekerja dalam suatu perusahaan saling bekerja sama untuk mencapai target penjualan. Sedangkan integrasi koersif terjadi ketika individu dipaksa untuk mematuhi aturan dan norma yang ada dalam kelompoknya. Contohnya ketika warga negara diwajibkan untuk membayar pajak dan mentaati hukum yang berlaku. Sahabat belajar, integrasi dapat terjadi karena didorong oleh beberapa faktor seperti adanya komunikasi yang baik, toleransi terhadap perbedaan, kesamaan kepentingan, dan persatuan dalam menghadapi ancaman dari luar kelompok. Contohnya ketika suatu negara menghadapi serangan dari negara lain, maka warganya akan bersatu dan mengorbankan diri demi keamanan negara. Sementara itu, faktor hambat terjadinya integrasi sosial adalah karena adanya diskriminasi dan stereotip terhadap kelompok yang berbeda, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, dan konflik sosial yang tidak terselesaikan dengan baik. Contohnya ketika terjadi bentrokan antara suku atau agama yang berbeda, yang kemudian berujung pada ketidakharmonisan dan konflik yang berkepanjangan. Jadi, integrasi sosial merupakan suatu proses yang sangat penting dalam menciptakan keharmonisan dan kesatuan dalam masyarakat. Nah, menurut kamu, bagaimana caranya mengatasi faktor penghambat integrasi sosial di tengah-tengah masyarakat yang beragam suku, agama, dan budaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Well, demikian belajar kita kali ini. Tetap semangat belajar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Thank you.